itu kesimpulan gue setelah nyobain Samsung Z Flip 8 selama 2 minggu terakhir. Walaupun memang ada banyak hal yang di-upgrade, kayak cooling, desain, performa, signal, dan kameranya. Ya, POV gue ngelihat HP yang satu ini tuh seri penyempurnaan aja yang fokus ke bagian dalam atau experience. Tapi kira-kira Z Flip 8 ini worth it gak sih untuk dibeli? Dan kira-kira ini HP buat siapa? Jadi langsung juga ceritain, let's check it out! Jujur aja, kalau misalkan gue kasih tunjuk kedua HP ini bersebelahan, kalian nggak akan tahu deh mana yang baru kalau misalkan nggak ngeliat warna. Karena memang ini sekilas sama persis, walaupun pada faktanya, ternyata Flip 8 punya dimensi yang lebih tipis dan bobot yang lebih ringan. Tapi itu sesuatu yang mesti dipegang berbarengan, bersebelahan, baru bisa kelihatan bedanya. Karena spesifikasi nggak bisa ngasih rasa. Anyway, ngomongin soal engsel, Flip 8 ini menggunakan Armor Flex Hinge yang lebih durable dan lebih minim crease. Jadi gue tahu, pasti ada dua pertanyaan yang muncul ke kalian. Oke, pertanyaan pertama, ketika gue coba ngeflip ini kedua HP ini secara setengah, memang sama-sama solid, tapi ada perbedaan. Di Flip 7, ketika gue mau arahin 60 derajat, dia nggak otomatis langsung kebuka, sedangkan Flip 8 langsung kebuka. Tapi satu sisi, kalau misalkan gue mau tutup rapat si Flip 8, ini nggak langsung nutup, bisa ketahan, sedangkan Flip 7 langsung ketutup. Jadi sebenarnya gue nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kalian suka HP yang otomatis cepet kebuka, ya Flip 8 jawabannya. Tapi satu sisi kalau misalkan kalian suka beli paket, terus mesti unboxing sendiri, Flip 7 lebih enak dijadiin tripod. Anyway, ngomongin soal crease, ini menjawab pertanyaan kedua. Memang hampir tidak terasa dan tidak terlihat. Tapi itu sebelum dibuka tutup selama 10 kali. Begitu udah dibuka tutup selama 2 minggu, ya crease-nya ini mulai dari samping kelihatan, tapi untungnya nggak kerasa. Tapi ya tetap, gue nggak pusing. Karena sesuai logiknya kertas yang gue bilang di Flip 7 kemarin. Bayangin, ada kertas yang lurus, terus kalian lipat tengahnya, itu bakalan ninggalin bekas. Dan semakin dibuka tutup, ya otomatis makin dalam. Tapi kalau kalian tanya, apakah bakalan lebih dalam kayak Flip 7 kemarin? ya, mesti dipakai setahun dulu baru bisa ketahuan. Anyway, ada satu hal kecil yang gue notice lagi. Untuk finishing back covernya di Flip 8 sekarang ada tekstur serbuk-serbuk halus. Gue seneng banget, akhirnya cover screen di Flip 8 ini sekarang semakin usable. Tolong digaris bawahi, semakin usable. Karena masih ada limitasinya juga. Di control panel, nggak bisa diatur mau shortcut apa, pindahin posisinya di mana, dan nggak bisa akses shortcutnya. Jadi gue berharap banget sama Samsung untuk ngasih update yang emang terdengar kecil, tapi fungsinya itu signifikan banget. Anyway, ada 5 hal yang gue ngerasa sangat di-upgrade dari segi kegunaan. Pertama, akhirnya gue bisa tambahin semua aplikasi yang terinstall di HP dan diakses di cover screen tanpa harus install Good Lock. Ya, benar-benar bisa nginstal semuanya, walaupun memang beberapa tampilan tuh ada yang kepotong, tapi at least kalau misalkan kalian mau pakai chatting, keyboardnya tampil full, nggak awkward. Kedua, sekarang bisa nambahin widget tanpa harus masuk ke layar dalam. Ya, tinggal di pinch di ujung, tambahin widgetnya. Ketiga, di cover screen-nya sekarang bisa tersedia multitasking buat akses recent apps. Dan sifatnya ini continue where you left off. Jadi kalau misalkan di layar dalamnya kalian lagi buka aplikasi Instagram atau yang lain, terus ditutup mau akses di depan, itu bisa otomatis lanjut dan sebaliknya. Ini keren akhirnya. Keempat, kalau ada notifikasi yang mesti dilihat di aplikasi, sekarang bisa langsung dibuka di cover screen tanpa harus buka layar utama. Ini handy banget. Terutama buat aplikasi Stockbit, buat ngelihat stream orang-orang yang suka nge-fear. Terakhir kelima, ini sebenarnya tips aja buat kalian yang suka ngaca. Sekarang ada mode mirror yang bisa ngasih tunjuk sebagai cermin plus ring light-nya juga. Keren. Pindah ke layar dalam, sayang banget bezelnya ini masih sama tebalnya. Padahal gue berharap sebenarnya bisa ditipisin sedikit. Anyway, ngomongin soal kualitas layar, ini sama persis kayak Flip 7 kemarin. Dari segi spesifikasinya, gak ada yang berbeda. Jadi ketika gue pasang video yang sama bersebelahan dengan brightness-nya pun adaptif, ya nggak ada perbedaan yang mencolok sih. Sama-sama bagus, punya viewing angle yang luas, walaupun memang tampilan crease-nya ini ya kelihatan karena Flip 8 gak kebagian anti-reflective coating kayak Fold 8 series kakak-kakaknya. Sedih banget. Anyway, karena sudah menggunakan panel LTPO, jadi bisa ngasih tunjuk always on display dengan full wallpaper. Dan ketika 2 minggu terakhir gue pakai push rank dengan Hero Face Space, ini responsif banget sih. Satset. Termasuk udah ninggalin garisan halus. Karena wajar kalau misalkan main game, gue nggak bisa atur nekannya seberapa kencang. Tapi yang penting itu di screen protector doang.
Exynos 2500 ke Exynos 2600 ini secara benchmark emang loncatnya nggak jauh alias nggak signifikan. Tapi dari segi kegunaan menurut gue ini beda banget sih. Yes, terutama dari tangkapan signal. Walaupun router gue ini masih sama menggunakan Wi-Fi 6, tapi sekarang tangkapan signal Wi-Fi, download, upload ini jauh lebih cepat termasuk di cellular data. Koneksi upload dan downloadnya ini juga lebih cepat ketimbang Flip 7 kemarin yang udah gue pakai selama 1 tahun lebih. Anyway, ngomongin soal performa ketika main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps selama 1 jam, ini suhunya dengan koneksi seluler data emang agak panas sih. Di belakangnya bisa nyentuh 44,5 derajat dan di bagian layar depannya 42 derajat. Tapi di gue mainnya selama 1 jam. Dan untuk performanya emang agak naik turun, makanya kalau misalkan kalian pengen stabil di 55 fps ke atas, mesti pindah ke performance mode, barulah itu lebih oke. Anyway, ngomongin soal MLBB, ketika gue pakai 3 kali push rank selama 60 menit dengan koneksi seluler data juga, ini suhunya ya masih relatif adem di 41 derajat di bagian depan, dan di bagian belakangnya itu cuma 39,8 nyaris 40 derajat. Sedangkan untuk performa multitasking ya lancar-lancar aja sih, bahkan kayak di Flip 7 kemarin juga sama aja. Secara ini HP flagship, kalau misalkan nge-lag mesti dipertanyain. Buat kapasitas baterai ini sama kayak Flip 7 kemarin, tapi sekarang udah menggunakan teknologi carbon silicon. Makanya nggak heran, dengan dimensi yang lebih tipis dan bobot yang lebih ringan, tapi kapasitas baterainya masih bisa sama besar. Nah, pertanyaan dari kalian, apakah awet atau boros? Oke, untuk 2 minggu terakhir, gua pakai 60% dengan koneksi seluler data, terus 40% dengan koneksi Wi-Fi, campur indoor, outdoor dengan brightness mostly selalu mentok karena gue suka layar cerah-cerah, dan dipakai untuk kebutuhan tanpa nonton, ini SOT rata-ratanya bisa konsisten di 5,5 jam sampai 6 jam 40 menit. Kalau misalkan gue pakai nonton, ya memang ini konsumsi baterainya nggak sebanyak itu, wajar karena cuma nonton doang. Jadi bisa nyentuh sampai 9 jam. Tapi ini yang menarik, ketika gue coba isengin bandingin sama Z Flip 7 di koneksi Wi-Fi dulu. Hasilnya, beberapa aplikasi ada yang lebih awet di Flip 8, satu sisi ada yang lebih awet di Flip 7. Tapi ketika gue pakai koneksi seluler data di Flip 7, ini jauh lebih awet. Jadi gue berharap sebenarnya optimalisasi dan efisiensi di One UI 9 ini bisa lebih ke optimize untuk Exynos 2600-nya. Karena sayang, di Flip 7 aja bisa lebih awet. Dan ngomongin soal charging, masih sama seperti 25 watt super fast charging. Jadi untuk menuhin baterai dari angka 5-100% masih makan waktu 1 jam 14 menit. Tentunya fitur wireless charging dan reverse wireless charging juga tersedia. Sayang, kapan yang di-upgrade 45 watt atau 35 watt gitu lah. Buat kamera ini resolusinya sama persis, gak ada yang dirubah. Cuma satu aja yang beda, yaitu image signal processing karena wajar beda chipset. Nah, ketika gua bawa kedua HP ini bersebelahan buat foto-foto di kondisi daylight dan low light, terus pindahin hasilnya ke komputer, hasilnya ternyata beda sih. Dari segi kontras, ini kelihatan banget kalau Flip 8 punya tingkat kecerahan yang lebih redup, jadi nggak kelihatan blown out, dengan saturasi yang lebih tinggi, jadi warna kelihatan lebih menarik, baik ketika foto-foto objek dekat ataupun pemandangan, warna langitnya itu selalu dominan biru bukan abu-abu. Gak kelihatan pucat, walaupun yang menurut gua warna Flip 7 itu lebih sesuai apa yang dilihat kondisi asli. Terus kalau diperhatiin lagi, highlightnya itu jauh ke improve. Bisa makin naik, terutama kalau kena cahaya terang yang bikin hasilnya kelihatan lebih well exposed walaupun di kondisi yang sama. Oh iya, untuk lensa ultrawide gue ngerasa sih memang lebih matang di Flip 7. Di bagian pinggir-pinggirnya kalau kalian lihat ini lebih minim distorsi dan tajamnya lebih menyeluruh, gak cuma di tengah doang kayak Flip 8. Pindah ke low light, ini menarik. Dari segi warna agak berbeda. Flip 7 itu lebih nguning hijau jadi ngasih kesan warm, sedangkan Flip 8 lebih ungu yang ngasih kesan cold, itu makin kelihatan kalau gue pakai mode night mode. Lanjut, dari segi detail, beberapa kondisi Flip 7 itu punya detail yang lebih tajam plus bertexture, tapi satu sisi Flip 8 punya hasil yang lebih bersih, minim noise dan grain. Dan ini adalah contoh perbandingan video di 4K 30 fps sambil jalan. Menurut gua dari segi karakteristik warna kelihatan kalau Z Flip 8 ini lebih cerah, warna langit ini lebih biru, dan ketika pindah lensa ultrawide sama mulus transisinya, pindah kedua kali kayak gini dan satu kali kayak gini. Gimana guys? Ini untuk perpindahan kamera depannya memang ini masih ada proses transisinya. By the way, untuk ngomongin kualitas warna, ini dynamic range di Z Flip 8 berasa banget sih. Gokil.
Sedangkan untuk kondisi malam, ini gue pakai lensa ultrawide memang nggak gitu ada perbedaan. Tapi satu hal yang gue notice memang dari segi karakteristik warna, di Z Flip 8 ini lebih ke ijo-ijoan, sedangkan di Z Flip 7 lebih ke biru dan noise green ini lebih berasa. Untuk 2 kali zoom kayak gini dan ultrawide-nya kayak gini. Sekarang gue sambil jalan, gimana guys menurut kalian? Stabilan kalian agak turunan juga? Coba komen di bawah. Dan tentunya Flip 8 masih ke bagian video log. Jadi gue shoot keluar dulu, terus naskahnya tentang apa ya? Yang pasti gue tentang videographer gue lagi. Udah siap belum? Gas! Asyiknya. Enjoy guys. Terkadang ngelihat keramaian kayak gini bikin kita sadar. Bukan cuma kita sendirian yang lagi capek dan lagi berjuang. Jadi yuk usap keringatmu, istirahat boleh. Dan terima kasih ya sudah bertahan hari ini. Terakhir ngomongin soal software, HP ini udah menggunakan One UI 9. Tapi jujur aja guys, gue belum ngulik terlalu detail ataupun terlalu dalam. Ya walaupun tetap gue akan share experience selama 2 minggu terakhir. Dimulai dari control panel. Sekarang kalau kalian ngelihat slider volume dan brightness jauh lebih gendut-gendut, jadi lebih makan banyak tempat. Terus masuk ke aplikasi setting, urutannya sekarang berubah. Dan ketika gue coba buka aplikasi sana-sini, buka recent apps, ngeliatin animasi, semua masih sama sih kayak One UI 8.5 kemarin, jadi nggak berubah banyak. Kecuali dari segi bug. Sepanjang gue nge-review HP Samsung, ini yang paling banyak yang pernah gue ngerasain. Ada 3. Pertama, dimulai dari aplikasi yang sering banget stop working. Contohnya gue bisa kasih sekarang, ketika buka Spotify, ini tuh ngeblank. Ditutup dari background dan ngeload lagi, dia tetap ngeblank. Ini kejadian di aplikasi MLBB juga. Di aplikasi belakangnya tuh masih ngeload, bahkan bisa download data, tapi tetap muncul force close atau wait. Nah, di klik wait, malah aplikasinya nge-crash. Solusinya ketika gue restart HP-nya baru bisa berjalan dengan normal. Kedua, ketika gue mau nyari aplikasi bawaan di search box-nya Google, itu udah nggak bisa. Karena Samsung nyediain Finder-nya sendiri, walaupun memang ini agak rese. Ketika gue mau nyari aplikasi ini guys, dia munculnya tuh paling bawah. Jadi kayak agak extra step. Sekarang ini gue mesti nge-akses app drawer, baru masuk search sini, dan aplikasi yang muncul di atas. Ini yang gue pengen, jadi lebih simple aja. Ketiga, untuk habit yang udah pernah kebiasa pakai HP Flip, suka akses notification center dari ujung, sekarang udah dipindah. Jadi kalau kalian mau ngeliat notifikasi, mesti tarik dari atas kiri baru bisa muncul, sama ketika kayak kita buka di layar dalam. Jadi ya memang sebenarnya ini lebih simple, tapi hanya ngerubah kebiasaan gua aja. Oh ya, selama 2 minggu terakhir HP ini diterima 2 kali update, termasuk gercep banget. So guys, kesimpulannya, 2 minggu menggunakan Samsung Z Flip 8 ini menurut gue ya seperti yang di awal video, monoton. Jadi kalau misalkan kalian adalah user Flip 7 mau upgrade ke HP yang satu ini, saran gue cek promo trade-in-nya. Kalau menarik gas, kalau misalkan nggak, skip aja tunggu Flip 9. Tapi yang pasti, ini HP cocok kalau misalkan kalian adalah user Flip 6 ke bawah atau yang belum pernah cobain HP Flip. Jadi kalau misalkan kalian tanya, "Bang, ini HP buat siapa?" Iya, jawaban dari gue buat kalian orang-orang yang demen HP ringkas, serba bisa masuk kemanapun, dan serba bisa bakalan cocok. Tapi satu sisi, kalau misalkan kalian nyari kamera yang lebih bagus, ada lensa telefoto, dari segi coolingnya ini lebih proper dan compact juga, Samsung S26 lebih cocok buat kalian. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan, dan gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa hype biar video ini makin ke atas guys, karena sharing is caring. Like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.